Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih sob? Apakah puasa kalian masih lancar atau ada yang bolong-bolong? Semoga aja kalian bisa kuat sampai full ya sob. Hari ini saya akan membahas 10 kekuatan Islam terbesar sepanjang masa. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin memiliki 4 khalifah, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levan, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Kekhalifahan Rasyidin menjadi negara terbesar pada masa tersebut. Kekhalifahan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad pada bulan Juni tahun 632 Masehi dan perdebatan berikutnya tentang suksesi kepemimpinannya. Teman masa kecil Muhammad, Abu Bakar, 632 sampai 634 Masehi, dari klan Bani Taim, terpilih sebagai khalifah pertama di Madinah dan dia memulai penaklukan semenanjung Arab. Pemerintahannya yang singkat berakhir pada Agustus tahun 634 Masehi ketika dia meninggal dan digantikan oleh Umar bin Khattab, 634 sampai 644 Masehi. Penggantinya yang ditunjuk dari klan Bani Adi. Di bawah Umar, kekhalifahan berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memerintah lebih dari 2/3 kekaisaran Bizantium dan hampir seluruh kekaisaran Sasaniyah. Umar dibunuh pada bulan November tahun 644 Masehi dan digantikan oleh Utsman bin Affan, 644 sampai 656 Masehi, seorang anggota klan Bani Umayyah, yang dipilih oleh komite beranggotakan 6 orang yang diatur oleh Umar. Di bawah Utsman, kekhalifahan mengakhiri penaklukan Persia pada tahun 651 Masehi dan melanjutkan ekspedisi ke wilayah Bizantium. Kebijakan nepotistik Utsman membuatnya mendapat tentangan keras dari elit muslim dan dia akhirnya dibunuh oleh pemberontak pada Juni tahun 656 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, 656 sampai 661 Masehi, seorang anggota klan Bani Hashim, sepupu Muhammad, yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kekhalifahan Umayyah atau dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran kekhalifahan Rasyidin di Jazirah Arab. Kekhalifahan kedua Umayyah beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 929 Masehi sebagai Emirat Cordoba dan dilanjutkan menjadi kekhalifahan Cordoba 929 sampai 1031, Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdus Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Masa kekhilafahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membayat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, 566 sampai 652 Masehi. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, berkembang selama 3 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk, dan dikenal dengan nama Mamluk, selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran.
Kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat, yang sering disebut Amir atau Sultan, menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Aglabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Han yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti tersebut memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 dan ke-13. Salahuddin mulai menjabat sebagai wazir di Mesir. Pusat kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah yang berhaluan Syiah pada tahun 1169. Ia kemudian melengsarkan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171, 3 tahun kemudian. Setelah kematian atasannya dari dinasti Zankiyah, Nuruddin Zanki, Salahuddin dinyatakan sebagai sultan dalam kurun waktu 1 dasawarsa kemudian. Ayyubiyah mengobarkan perang penaklukan di wilayah Timur Tengah. Pada tahun 1183, mereka telah menguasai Mesir, Syam, Mesopotamia Utara, Hijaz, Yaman, dan pesisir Afrika Utara hingga mencapai perbatasan Tunisia modern. Sebagian besar wilayah tentara salib, termasuk kerajaan Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin setelah ia berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Hittin pada tahun 1187. Namun, tentara salib berhasil merebut kembali wilayah pesisir Palestina pada dasawarsa 1190-an. Kesultanan Mamluk, Daulah Mamluk atau Mamalik, dinasti Mamluk, adalah negara independen terakhir di Mesir sebelum pendirian dinasti Muhammad Ali pada tahun 1805. Dinasti ini berdiri dari jatuhnya dinasti Ayyubiyah pada tahun 1250 hingga penaklukan Utsmaniyah di Mesir pada tahun 1517. Kasta yang menguasai kesultanan ini adalah Mamluk, yang merupakan tentara Turki Kipchak, Cuman dan Sirkasia yang asalnya merupakan seorang budak. Meski Mamluk diperjualbelikan, status mereka lebih tinggi dari budak biasa yang tidak diperbolehkan membawa senjata atau melakukan hal tertentu. Mamluk dianggap sebagai penguasa sejati, yang statusnya lebih tinggi dari Muslim Mesir yang lahir bebas. Seljuk atau Turki Seljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama tentara salib pertama. Dinasti ini didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini, mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang ketara di Azerbaijan, Turki dan Turkmenistan, dan Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Dinasti Seljuk berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Menjelang akhir abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, orang-orang Oghuz pindah ke arah barat melalui dataran tinggi Siberia ke Laut Arab dan sebagian ke wilayah Rusia. Kesultanan Mughal atau Kekaisaran Mughal adalah sebuah negara yang didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol cabang dinasti Timuriyah pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar wilayah India, antara 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi rakyat Mughal adalah Islam, dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di utara, hingga dataran tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan dataran tinggi Deccan di India Selatan. Pada puncak kekuasaan terbesarnya, merupakan salah satu monarki terbesar dalam sejarah Asia Selatan, dan menyatukan kembali hampir seluruh wilayah di anak benua India setelah Kekaisaran Maurya, 16 abad yang lalu. Nama lain untuk bentuk kekaisaran adalah Hindustan, seperti yang tampak pada penggunaan gelar penguasa Badishah-i Hindustani.
Dinasti atau Kekaisaran Safawiyah atau Safavid adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Syiah terbesar semenjak runtuhnya dinasti Syiah Fatimiyah. Negeri ini juga menjadikan Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain dinasti Qajar dan dinasti Pahlavi. Kekaisaran Timuriya atau Timurid adalah monarki Persia Turki Mongol yang meliputi wilayah saat ini Uzbekistan, Iran, Kaukasus Selatan, Mesopotamia, Afghanistan, seluruh Asia Tengah, juga sebagian India, Pakistan, Suriah, dan Turki. Kerajaan ini didirikan oleh Timur, juga dikenal sebagai Tamerlan, seorang panglima perang dari keturunan Turko-Mongol, yang mendirikan kekaisaran, memerintah dari 1370 hingga kematiannya pada 1405. Dia menganggap dirinya sebagai restorator besar dari Genghis Khan Kekaisaran Mongol, menganggap dirinya sebagai pewaris Genghis dan banyak berhubungan dengan Borjigin. Timur melanjutkan hubungan perdagangan yang kuat dengan Ming Tiongkok dan Golden Horde, dengan diplomat China seperti Ma Huan dan Chen Cheng secara teratur melakukan perjalanan ke barat ke Samarkand untuk mengumpulkan upeti dan menjual barang, melanjutkan tradisi kerajaan Mongol. Kekaisaran tersebut menyebabkan Renaissance Timuriah, khususnya pada masa pemerintahan astronom dan ahli matematika Uluh Beh. Kesultanan Utsmaniyah, nama sering disebut dalam bahasa Turki modern sebagai Osmanli Imperator Lugu, Kekaisaran Utsmaniyah, atau Osmanli Devleti. Negara Utsmaniyah, kadang disebut Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Ottoman, Kesultanan Turkiye. Kekaisaran Utsmaniyah atau Turkiye Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turkiye di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Setelah 1354, Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II pada tahun 1453. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi ke dalam teritori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad, dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania. Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tanggal 1 November tahun 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turkiye, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerahkan kedudukan Khalifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai Sultan, kepala negara Utsmaniyah, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan, Wangsa Utsmaniyah sempat mempertahankan status mereka sebagai khalifah selama beberapa saat sampai kekhalifahan juga dibubarkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.